Gimana caranya latihan beban selama puasa biar bisa tetap efektif untuk membangun otot? Kembali lagi, niat kita pas puasa Ramadan bagi muslim adalah yang dibangun bukan ototnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di konten Mitos Fakta edisi Ramadan bareng Tirta. Peng peng peng. Oke, ini kali ini saya karena di bulan Ramadan ya, saya menyarankan ya, kenapa kurma? Karena ini kalorinya bagus. Dalam 3 biji kurma itu kalorinya bisa 200-an, padahal fibernya kaya, karbonnya juga kaya. Ini bagus buat buka dan sahur. Dan kurma yang saya makan ini dari Palestina. Ini kurma yang ada diproduksi dan di packaging di Palestina, dan ini diimpor, ada tulisannya nih, oleh PT Arya Sukses Indonesia. Enak ya? Ini mejul. Saya pesannya yang ajwa sama mejul. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama nih Pak, ini sebelumnya ini lebih ke tips sih. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pas diet di bulan Ramadan? Pertanyaannya sulit. Jadi saat bulan Ramadan tujuan kita niatnya apa? Enggak. Bukan hanya puasa. Beribadah. Ayo ulang. Kalian ini kan muslim dari lahir. Saya muslim dari 2013 tuh. Saya bertanya. Sebagai teman-teman yang muslim dari lahir berarti harusnya belajar agama dari SD dong. Bulan Ramadan niat kita tuh ngapain? Ibadah. Membersihkan diri. Memperbanyak amalan. Karena ketika Ramadan segala amalan kita diapakan? Iya, dilipat gandakan. Jadi niat kita di bulan Ramadan itu adalah fokus untuk memperbaiki dan meningkatkan amalan. Ya, sholat itu kan wajib. Jadi yang ditambah sholat sunahnya, puasa Ramadannya yang benar, ya kan? Jadi, dan itu pun saya belajar sama guru saya. Karena tujuan kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya program untuk dietnya dan olahraganya boleh nggak didilut? Diturunkan? Boleh, karena tujuan utama awalnya di Ramadan adalah memperbaiki atau meningkatkan amalan gitu loh. Jadi segala sesuatu yang mengganggu itu ya dinomor 2-kan dulu. Contoh, Anda kan mau intermittent fast malah seneng karena puasa. Kan seneng malah. Apa yang olahraga? Biasa bisa long run 30 kilo. Selama Ramadan nggak bisa, nggak ada waktunya. Ya turunkan ego, diganti di hari lain. Karena Ramadan ini kan belum tentu kita bisa bertemu tiap tahun. Siapa tahu nanti di akhir tahun dipanggil duluan gimana? Karena ternyata fokus buat, tapi full marathon event ada nggak tiap tahun? Ada nggak bahkan tiap bulan? Nah, jadi buat teman-teman yang lagi menjalankan program olahraga atau training dan beragama muslim ya, kalau selama bulan Ramadan ya, saya sebagai tenaga kesehatan dan olahraga yang sudah discuss sama guru, sebelum saya sini saya discuss dengan beberapa ustadz. Nah, beliau mengatakan selama Ramadan fokusnya dulu adalah meningkatkan amalan dan memperbaiki. Ya kalau bisa lancar semua puasanya. Itu yang pertama. Ya, jadi ditekankan dulu. Jadi kalau lari ya secukupnya. Kalau larinya bisanya sebelum subuh, ya nggak apa-apa. Larinya sebelum ngabuburit, nggak apa-apa. Jangan sampai teman-teman long run, terus karena demi program latihan puasanya dibatalkan. Wah, ini saya nih udah program, batal puasanya demi program. Nggak boleh gitu. Gitu. Sama halnya dengan full marathon yang kayak contoh besok, saya nggak tahu nih tayangnya kapan. CTC kan mulainya jam 2. Ya kan? Pas lari berarti ada subuhan. Ya berarti saya harus subuhan di tengah race. Kalau di hutan ya udah pakai botol aqua, ya udah sholat di tempat, mau gimana? Karena kan saya bukan atlet, penghobi. Itu kalau dari saya. Next. Nah tadi kan Bapak makan kurma nih Pak. Nah ini tuh kurma itu katanya sumber karbohidrat dan energi yang cepat dicerna Nah oleh tubuh. ini saya tuh nggak tahu ya. Jadi kurma ini kan buah kesukaannya Nabi kita, ya kan? Ternyata saya tuh udah cek di beberapa sumber ilmiah dan jurnal, bahkan di kandungan gizinya di sama.
Satu kurma tuh 50 gram. Dan kalau kamu makan 2-3 kurma, itu kalorinya bisa 170-210. Hanya dengan 3 kurma. Tahu nggak 210 kalori itu berapa? Setara dengan sepiring nasi, Mas. Cuman pas kita cek, kurma itu kaya fiber. Kaya fiber. Fibernya tuh sampai 4 gram. Kaya kalium, kaya magnesium, kaya kalsium. Proteinnya 1 gram. Dan ada karbohidratnya 39 gram. Makanya, sunahnya kita makan kurma itu berapa? 3. Ya kan? Jadi sebenarnya kurma itu adalah buah yang bagus sebenarnya. Terlepas dari ada puasa Ramadan ya. Itu buat PWO. Buat pre-workout meal. Karena 3 kurma itu udah 200 kalori. Kaya karbo. Dan gulanya itu gula alami. Jadi tidak akan mengganggu kinerja dari pankreas. Bagus nggak berarti buat trail run atau long run? Bagus, dikombinasi dengan cairan elektrolit dan minuman-minuman energi gel. Nah sekarang kalau buat puasa, bagus nggak berarti? Bagus. Nah buat sahur bagus nggak? Kalau saya sahur, minumnya jelas air elektrolit, air mineral 300-300 atau 200-200, kurma 3 sampai 5. Karena kan disunahkan ganjil 3-5. Tapi teman-teman ya bebas. Tapi buat yang non muslim boleh nggak makan kurma? Boleh. Buat PWO, buat harian boleh. Buat buka puasa. Jadi kalau batalin puasa sebaiknya apa? Kurma. Bukan makan berat atau es buah. Buah potong boleh, tapi jangan dikasih sirup. Itu sugar bomb. Boleh nggak batalin puasa pakai buah? Boleh, tapi buah potong. Boleh minum sup buah? Boleh, tapi sekali seminggu, ya kan? Tiap Jumat mungkin, Jumat berkah, ya kan? Makan sup buah, minum sup buah. Tapi batalin pakai, kalau nggak ada buah, batalinnya pakai apa? Kurma 3 plus air mineral sudah cukup. Maghriban dulu, baru makan berat. Terus habis itu isya, terus taraweh, habis taraweh makan yang terakhir, tapi nggak ada karbonya. Pas sahur juga sama. Alpukat, kurma 3 ditambah dengan air mineral. Ini buah memang bagus, tapi ingat beli kurma yang original. Jangan sampai yang ditambahi dengan gula tambahan. Jadi ada di luar sana yang kurmanya itu dikasih sirup fruktosa biar kelihatan manis. Jadi teman-teman harus memilih yang proper, jangan beli yang asal. Itu kalau dari saya. Makan lagi. Yuk. Berbuka dengan minuman yang dingin itu bisa menyebabkan perut kembung. Perut kembung itu karena kebanyakan cairan, bukan karena kebanyakan air dingin. Air panas juga kembung, melonyot aja. Air biasa juga kembung. Tapi air dingin itu kalau diminum saat perut kosong akan rentan meningkatkan resiko brain freeze yang nyeri sampai kepala tuh loh. Air biasa aja. Karena nggak semua orang tuh kuat dengan minum air dingin ketika brain freeze itu. Tahu kan brain freeze? Kalau di lambung su akan jadi auto normal. Jadi ketika Anda berbuka, minum 1 gelas 330 ml ditambah dengan kurma itu cukup menurut saya 3. Next. Puasa itu bisa membantu detoksifikasi tubuh secara alami. Bentar. Jadi jawabannya betul. Kalau puasanya dilakukan dengan benar dan makanmu nggak berlebihan. Kalau kamu menjalankan puasa terus buka puasanya kalap, makanannya ngawur, pola makan semua dimakan, tarawehan habis tarawehan makan, tengah malam makan, yang terjadi malah obesitas bro. Maka banyak kasus kan, pas puasa Ramadan malah kolesterolnya naik, gula darahnya naik. Karena apa? Ya karena selama mereka batalin puasa itu ngawur bro, selama makan malam itu ngawur. Ya, jadi kalau kalian menjalankan ibadah puasa Ramadan yang benar, yang maksudnya secara kesehatan ya kayak makan secukupnya, ya kan, makan tidak berlebihan, terus habis tarawehan yo mau zikir boleh, ya kan, terus makannya tidak banyak karbo, itu nggak apa-apa. Jadi yang dikontrol itu adalah apa? Bagiku puasa Ramadan adalah momen yang tepat untuk mengontrol nafsu makan dan memperbaiki apa? Pola makan, jam makan, kan makannya teratur jadinya. Subuh, maghrib, bakdo, taraweh, selesai. Yang terjadi yang jadi masalah kalau kalian makannya serampangan. Dan ketika puasa itu tubuh akan beradaptasi dengan homeostasis dengan hal baru, melakukan proses apa yang namanya fat loss. Fat loss bisa bagus tuh buat kalian yang memaksimalkan dan
Bahkan tubuh bisa menggunakan fat buat burning, buat energi. Jadi fat burning. Jadi betul memang bagus. Dan memang itu kayak kalau di gym kayak fase apa namanya? Fase cutting. Puasa Ramadan tuh kayak fase cutting. Satunya fase bulking, ini fase cutting. Itu kalau dari saya. Next. Apa benar bau mulut saat puasa itu karena produksi air liur itu berkurang? Bau mulut itu dikarenakan, jadi gini. Ketika kalian mengunyah, itu kan akan keluar enzim di ludah. Dan itu akan memecah karbo yang ada di mulut. Ketika kalian nggak ngunyah, apa yang ngumpul di gigi? Iya, bakteri. Jadi jangan kaget di mulut kita tuh banyak bakteri. Nah, bakteri menghasilkan gas. Jadinya bau mulut nggak? Maka disarankan kalau puasa, kalau muslim, kan tetap sholat tuh. Di zuhur sama asar. Kamu kumur-kumur kan pas wudhu. Nah, udah. Jadi untuk menghilangkan bau mulut apa? Kumur-kumur, tapi jangan ditelen coy airnya, batal itu jadinya. Ya. Jadi apa caranya? Kumur-kumur. Kalau untuk mencegah bau mulut pada saat puasa, makanya jangan ditinggal ke. Poso lali sholat. Kalau kumur-kumur saya puasa nggak batal ya? Enggak ditelen. Lah kan kumur-kumur, tapi kalau kumur-kumur makruh tuh yang sampai sini, Bro. Sampai kumur-kumurnya pakai air berasa. Yaitu enggak ya ini kan ada yang nakal. Dok, saya kumur-kumur tapi pakai air sirup. Saya kumur-kumur tapi pakai air kopi. Makanya wudhu kumur-kumur boleh, tapi kumur-kumurnya lama. Ayo. Saya kumur-kumur, Dok, tapi 30 menit. Bukan kumur-kumur itu. Ya kan? Kumur-kumurnya biasa aja kayak pas wudhu aja gitu loh. Dibuang itu. Jadi bukan kumur-kumur sampai ya kumur-kumur pas wudhu berapa detik sih? Paling cuma 4 detik toh. Kumur-kumur semenit pakai air es teh. Dok, saya kan kumur-kumur pakai apa? Es teh jumbo. Terus habis itu saya kumur-kumur pakai air mineral. Itulah kumur-kumur coy. Wes batal wi. Tapi kan saya kumur-kumur. Es tehnya cuma sampai mulut, tidak sampai kerongkongan. Ya tapi kan ya itu yang maksudnya dimakruhkan itu game. Karena kalau enggak nanti jadi licik orang-orang. Kumur-kumur pakai es teh, kumur-kumur pakai air mineral. Ya, ngerasain seger lah dia. Kumur-kumur pakai air elektrolit. Kumur-kumur pakai subuah. Kumur-kumur pakai rendang, terus dilepek. Pinter kali kalian. Kumur-kumur. Ya ketelan astagfirullahaladzim gitu. Ya kalau ketelan nggak sengaja kan nggak apa-apa. Tapi masa nggak sengaja tiap hari? Ini kita jeda dulu ya. Oke. Yo kawan-kawan. Nah ini quote mantep. Kurma sama kopi. Ada kan kopi kurma? Ada. Tapi jangan dicampur, saya dipisah. Ini makan kurma, ini kurang sama es latte. Ini bukan sponsor. Kopi kenangan ini sekalian sponsor kemarin apa Kenangan Spark. Kopinya nggak pernah masuk. Padahal saya pecinta kopi. Ya udahlah. Info aja kopi kenangan, ya kan? Lumayan buat bagi THR. THR bukan buat saya, tapi buat pegawai saya. Gak boleh marah ya, istighfar ya. Gak boleh. Pak, aku mau nanya dong, Pak. Kalau misalkan nih pas bulan puasa, itu kalau mau lari enakan setelah berbuka atau sebelum berbuka, Pak? Nah, ini ada dua mazhab lagi ya, dua aliran, dua edukasi. Kalau kalian pengen melatih laktat threshold, dengerin ya. Jadi geser asam laktat. Jadi tubuh beradaptasi dengan kondisi gula yang minimal. Jadi kamu olahraganya itu pas ngabuburit. Tepat sebelum buka puasa. Itu kondisi gula di titik terendah. Jadi tubuh dipaksa olahraga dengan gula yang rendah. Artinya kamu rentan pingsan. Jadi nggak boleh terlalu nge-push. Tapi efek-efeknya adalah kalau kamu melakukan konsisten sebulan, impact-nya habis puasa itu luar biasa. Kamu daya tahan endurance-nya luar biasa. Kenapa? Karena kamu sudah melatih tubuh olahraga di kala kadar gula yang sangat minimal. Jadi tips pertama buat yang pengen melatih threshold, laktat threshold atau endurance stamina, bisa dilakukan sebelum berbuka. Ya, boleh di gym, boleh di treadmill, boleh di lapangan, boleh di jalanan, karena biasanya hati-hati pas sebelum berbuka tuh kondisi rame. Niatnya lari-lari malah ketabrak tronton, jangan sampai. Loh, karena menjelang berbuka tuh orang naik motor bar-bar semua, bro. Ya. Kedua, habis maghriban. Jadi batalin pakai apa? Kurma. 3, air putih, PWO kopi, maghriban, rehat, olahraga.
Boleh nggak? Boleh. Selesainya pas kapan? Isya. Pas Isya selesai, sholat, makan berat, tarawehan. Selesai. Boleh nggak? Boleh. Yang ketiga, kelar tarawehan. Kalau habis tarawehan, boleh nggak olahraga? Boleh. Tetapi resikonya akan di jam tidurnya berkurang. Kalau tarawehannya selesai setengah 9, biasanya setengah 9 ya, selesai. Berarti kan kamu olahraga jam 9, kelar jam 10 atau setengah 11. Jam setengah 4 kan kamu harus bangun buat sahur. Jadi jam tidurnya terbatas. Yang berikutnya, kalau kalian olahraga sebelum sahur, bisa. Tapi bangun jam 3. Itu kayak saya. Jadi saya olahraga jam 3, terus sahur. Nah saya punya, kalau nggak trik baru, cari negara yang sahurnya jam 6. Saya nih, di Jepang, kan selama Ramadan puasanya kan sore mereka, agak maju jam 6 kan. Jadi saya bisa bangun jam 4. Jadi kalau punya duit, olahraga, ini siapa tahu kan niat banget, saya mau lari sebelum subuh, oke pindah ke Jepang sana. Atau lari di Mekah. Mekah tuh sahurnya jam 6, sahurnya jam 5. Jam 5, jadi bisa bangun jam 3, lari sampai jam 5. Atau di Madinah gitu, pindah Madinah, pindah Mekah, Jepang, atau negara-negara yang subuh itu jam 6. Kan enak. Tips berikutnya, boleh gak olahraga ketika fase puasa? Boleh. Contoh jam 7 pagi. Normal dok, normal, gak apa-apa. Sama, olahraga yang dilakukan ketika fase berpuasa itu membuat adaptasi kita endurance. Tapi ingat gak boleh ngoyo. Jadi yang terakhir adalah olahraga ketika jam 7 pagi, jam 6. Jadi normal. Puasa gak ngaruh. Tapi dia tetap jam 6 pagi. Tapi yang berpengaruh apa? Akan cepat haus. Jadi hindari olahraga terlalu lama atau ngepus karena akan mengalami dehidrasi berat gitu. Nanti kencingnya jadi oren. Jadinya resiko malah jadi infeksi saluran kencing dan batu ginjal. Karena apa? Hipersaturasi di kandung kemih. Next nih Pak, ada yang nanya nih Pak, gimana caranya latihan beban selama puasa biar bisa tetap efektif untuk membangun otot? Kembali lagi, niat kita pas puasa Ramadan bagi muslim adalah yang dibangun bukan ototnya. Yang dibangun adalah amalan dan ibadahnya. Yang ditegakkan adalah amalan. Ya, jadi fokus kita di situ. Boleh membangun ototnya ditunda dulu. Karena kalian kalau fokus bulking selama bulan puasa Ramadan agak sulit. Karena kalian bulkingnya akan di jam malam terus. Yang terjadi adalah lambungnya akan penuh terus. Jadinya akan malah rentan GERD. Jadi di fase puasa fokus kita hanya maintenance kalori. Nggak bisa bulking. Ingat, ya kan, Allah tuh memberikan bulan 12. 1 bulan digunakan membangun amalan aja. Ya, fokus dulu. 11 bulan kan bisa dibuat bulking. Bener kan? Jadi nggak apa-apa. Jangan dipaksain, nanti kasihan GERD-nya. Gitu kalau dari saya. Fokusnya maintenance dulu. Intinya, yang seneng di bulan puasa tuh yang cutting. Kenapa? Ya kan seneng pas cutting. Sekalian kan. Udah cutting dapat pahala pula. Nah, itulah. Jadi kayak Daniel, Hakim, Dori ini cutting. Saya yang maintenance saja. Next. Tidur setelah sahur itu bisa mengacaukan sistem metabolisme pada tubuh. Ya memang kan sunahnya habis sahur suruhnya ngaji bro, sama zikir bro. Ada alasan loh. Kan sunahnya habis sahur tuh harusnya apa? Disarankan tidak tidur. Tapi bekerja. Tapi kalau nggak ada kerjaan, ngaji. Kalau nggak zikir. Dah, that's it kan 3 kan? Nah, kalau habis sahur tidur lagi boleh. Boleh. Yang terganggu apa? Jam tidur sama pencernaan. Jam tidur. Kamu tidur sahur habis subuhan nanti 4.20 terus tidur 4.30. Bisa bangun kamu jam 7? Enggak. Berantakan itu pasti. Berantakan pasti bangun jam 9 atau bangun jam 7 tapi sirkadiannya berantakan. Karena kayak ibarat mati, hidup, mati lagi gitu kan. Jadi sebaiknya habis sahur. Makanya banyak orang yang olahraga habis sahur. Apa? Nge-gym. Ada gym buka 24 jam. Ada. FTL, anytime, di rumah. Jadi ini yang laris malah gym 24 jam. Karena habis sahur nge-gym. Tapi kalau nggak nge-gym ya apa? Yang diwajibkan zikir atau ngaji. Gitu. Sambil menunggu kerja. Jadi jangan tidur lagi mas kalau habis sahur dan subuhan. Dan kalau bisa subuhannya jemaah bos. Next. Kalau misalkan nih olahraga pada saat puasa itu bisa meningkatkan resiko hipoglikemia. Iya betul. Itu resiko terberatnya kalau kamu olahraga berlebihan saat puasa adalah hipoglikemi dan dehidrasi.
rentan pingsan, kecuali orangnya udah adaptasi. Kedua, ya dehidrasi berat, kencingnya jadi kuning dan hipersaturasi, nanti akan rentan ISK. Makanya kan saya bilang, nek arep olahraga, kalau kamu sudah terbiasa, olahraga pas puasa tuh nggak apa-apa. Tapi kalau belum biasa, olahragalah menjelang berbuka atau setelah maghrib, setelah isya, setelah tarawehan, sebelum sahur atau setelah sahur. Itu kalau dari saya. Itu aja kalau dari saya, karena saya harus mau ngabisin satu lagi, ya. Dan ini mau olahraga. Jin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.